Nih, ndak adu tang. Lu jam. Peseminang lah. Satu-satunya untuk melawan adalah membuktikan. Bolong mejanya. Lagi jalan kan. Yang si Mendiang itu keluar. Gue lagi jalan ditarik cuk. Disandarin ke pintu. Wah, anjing. Bang pacaran gua. Ngapa nih bang gitu kan? Gua kan nggak bisa bahasa Minang. Yang narik siapa? Ame. Gua Dia kira narik. Tuh gitu kan. Bang gua. Pacaran nggak jalan yang mah. Nggak jelas kayak mana nih bang gitu kan? Ala berapa lama pacaran di Pajatu? Udah berapa lama gua pacaran sama dia? Baru 3 hari mah ini bang. Kan gitu kan? 3 hari sama ini kan abang yang kenalin. Nih, nggak ada otak. Kok nggak ada otak gitu kan? Ala 3 hari yang pacaran di Pajatu, nggak ada cipok itu. Astagfirullah. Itu yang ditanya ya rupanya. Ternyata dia minta itu. Iya kan? Dia minta itu dulunya gitu kan, dulunya masih bocil-bocil lah gitu. Ya, Kan. bocil. Tapi mereka udah mengenalin begituan, gua rusaknya di situ, Cuk. Lu bahkan belum tahu ya? Ya Tahu tapi ya gitulah. Tahu tapi ya udah gitu kan, tapi tidak melakukan. Mereka malah merusak gua aja. kepolosan lu ya. Dibilang ya malah guru-guru sana bilang gua yang merusak mereka anak-anak kampung gitu kan. Anak-anak desa situ. Padahal gua yang dirusak di situ. Kenyataannya gitu. Jadi ditarik sandarin, bang kok pacaran gak jelas yang kok mah, gak jelas kok pacaran. Kenapa gak jelas bang? Gitu kan. Alah pada lama pacaran dia aja tuh 3 hari bang sama ini. Kan abang yang kenalin. Ande. Alah 3 hari yang pacaran gak ada cipoknya tuh. Astagfirullahaladzim gue bilang. Alah cabut banget ya. Udah gitu aja. Udah gua putus lagi kita ya. Lu takut rusak gitu? Putus lagi kita gak jelas nih gitu kan. Memang gue baru masuk. Waktu mos juga banyak sih yang ngelirik itu kan kita tahu kan. Cuman ya pembahasan yang tadi tuh cukup membuat lu terkejut lah ya. Iya, cukup membuat gue terkejut anjir. Gue rusaknya di situ. Berarti itu termasuk culture shock lu juga. Ya. Terus gue belajar nebeng. Jadi pulang sekolah lu nggak pakai angkutan umum ya, numpang. Gue oleh ngeliat gitu kan. Kenapa mereka di pinggir jalan nggak naik angkot, nggak nunggu gue mungkin naik apa? Superband. Ya mungkin naik itu kan antar kota dalam provinsi tadi kan gitu. Ternyata enggak, udah lewat. Kok enggak pergi? Iya. Gini lah. Ya. Tapi enggak ke angkutan umum. Bukan. Ke motor mereka awalnya, karena sendiri-sendiri. Akhirnya gue ajak lah rame-rame. Ayo nebeng kita. Pakai apa? Mau pasukan lu ya? Pasukan. Tunggu aja backup. 15 menit. Setengah jam mana backup? Gak ada lewat-lewat. Pusuk kan banyak lewat. Itu banyak, ya kan? Tinggi. Gak mau tinggi. Akhirnya adalah yang lewat nebeng. Dapat nebeng di situ. Itu pengalaman gue nebeng. Terus di kelas 1 itu juga apa lagi ya? Waktu gue kelas 1 yang aneh-aneh yang gitu. Gua enggak tahu. Gue belajar bahasa Minang. Di situ juga. Di situ juga kan gue belajar bahasa Minang di situ. Jadi orangnya kan ngomongnya bahasa Minang. Pek lah ke kantin wak le. Kata mereka kan. Itu logat ocu sih anjir barusan. Iya, itu logat ocu. Ke kantin lah wak lai gitu. Wak lai. Yang ngomongnya apa? Orang Lengkok. Ya di Lengkok tuh udah perbatasan. Iya, yang ngomong kan orang perbatasan itu. Jadi sama kan. Kantin wak le, moh katanya. Pakai moh. Ya kan? Moh. Kantin. Datang Ari Tombak. Ari Tombak nih, Lord, ya kan? Lord kita ya. Lord kita. Hari ini bilang, "Mau lah. Kantin wak moh." Dita awik den. Ayolah orang tuh udah mau jalan. Cepet lah Pung. Gue kan panggil Pung di sana kan. Tunggu loh. Lita tuh apa? Lu nggak tahu. Gue nggak tahu Lita cuk. Itu habis gue diketawain cuk. Wah, bunga mah. Orang kota aja leh udah gitu kan. Ya apa Lita tuh apa? Lapa. Ang tahu lapa. Oh lapar. Berarti lu bener-bener nggak bisa bahasa Minang? Enggak, gue nggak. Di rumah kan pakai bahasa Indonesia. Ya.
Jadi pergilah ke kantin. Pergi ke kantin. Kan sana po, ngapo gitu kan. Ada Niko. Teh, awak mi teh. Teh Leli. Teh leli kan. Teh leli, awak mi teh. Penguasa sekolah ya. Ayo bara. Sambil Mas Ami nih ya kan. Awak ikulah. Ngapo, tung. Aku apa ya? Mie goreng lah 1 bu. Mereka langsung melihat. Satu kantin ya. Karena bahasanya pakai bahasa Indonesia. Satu kantin itu kakak kelas semua. Ngeliat semua. Datanglah satu nyelekit Febri. Lunjang. Bahasa Minang lah. Lunjang. Bahasa Minang lah. Jijik kan nyelek pakai bahasa Indonesia. Bahasa Minang tuh gak pandai aku bang. Banyak yang bahasa Minang aja lah. Bisa orang awak lah. Katanya gitu kan. Karena dia mungkin juga nggak tahu lu nih nggak bisa bahasa Minang. Iya, mereka nggak tahu. Nah, banyak kocak-kocak di situ, Cuk. Setelah lu belajar bahasa Minang, Ya. padahal lu orang Minang. Lalu ya Nah, barulah kita bertemu di kelas 2. ketemu di kelas 2, gua sebagai anak baru kan. Nah, lu kemarin nanya first impression gua ke lu kan. Ya. Sekarang lu first impression gua first impression lu pertama kali ngeliat gua sebagai anak baru. Diam lu. Katanya. Lu abang-abang SMA. Nah, jadi pindahan SLB mana kemarin? Lu pindahan SLB mana katanya. Dia nggak nonton podcast soalnya. SMP gua, Bro. Bojong SMP. Picung. Bojong Picung. Nama SMP-nya. Bukan SLB anjir. Tapi OSIS SLB. Ketua OSIS. OSIS. Nah, SMP gua SMP. Di mana tuh, Bro? Bojong Picung di Cianjur. Cianjur. Tahu, Bro? Tahu. Cianjur. Cimbo panjang kok jauh kali melenceng ya, Bro? Ada lah kan. Itu udah ada di podcast sebelum. Makan nonton lah, Bro. Ya. Alah, cuma Biar begitu tahu. Oke. Nah, itu tadi first impression lu ke gua sebagai gua anak baru. Yang pakai celana pendek juga. Ya. Terus impression gua. Ini anak pindahan dari luar kota. 1. Pertama. Ya. Gua orangnya welcome. Gua kan nggak milih-milih teman dari dulu kan. Welcome aja. Wah, anak pindahan gitu kan. Pukulin lah. Enggak. Enggak. Walaupun anggota gue banyak dulu ya kan. Gue Enggak. terus zero, anggota banyak kan. Wah, anak baru nih gitu kan. Pindahan dari kota nih, pasti. Luar kota. Tapi bukan Pekanbaru. Ya, karena seragamnya beda. Ya. Gue cari tahu ternyata dari Bandung. Segala macam. Kira kita mulai ngobrol. Ya, gue enggak ada niat jahat lah untuk mukulin lu. Apa sih namanya? Jagger. Jagger. Gue nggak Jagger dulu anjir. Cuman temen lu banyak lah. Ya teman banyak, karena nggak milih-milih tadi kan. Mereka juga ya udah yuk itu. Kemana gue ngikut jalan. Kadang risih kan, jalan itu yang ngikut agak 10 sampai 15 orang, lu tahu kan. Awalnya 10 15 tapi kok semua laki-laki gitu ujung-ujungnya ya. Ngikut ya? Iya, ngikut. Ini kenapa mereka ini duduk lah gue kan duduk. Mereka duduk semua. Gue berdiri lagi, jalan gue. Baru apa jadul? Ya lu ngapain ngikutin gitu kan. Akhirnya supaya mereka tidak mengikuti gue pacaran dulu. Jadi lu ada kesibukan. Kesibukan. Gak mungkin mereka nemani. ngeganggu. Awalnya pacaran. nemani. Iya. Sampai ujungnya mereka pisah. Merasa sadar diri. Datanglah ya. Adit gitu kan. Mulailah terpecah. Alhamdulillah. Mulailah lu nggak diikutin rame-rame lagi ya. Nggak diikutin lagi. Nah, kelas 1 itu kan yang gue bilang dia banyak ikut andil di situ. Dia pacaran sama kakak kelas gue. Iya sih. Iya tahu. Halo mantan katanya. Dia kalau nonton gitu kan. Siapa tahu. Iya. Namanya sih. Itu kakak kelas gua pas SMA. Nah ya. Soalnya dia kelas 3. Dia kelas 3. Gua kelas 1. Pacaran sama Yesi. Otomatis kan sering main ke Rimbo Panjang. Ya. Anak sini banyak yang sering main ke Rimbo Panjang kami bawa. Oh, buat kenalin ke cewek-cewek anak-anak sana. sini? Iya. jadi calo. Jadi Calo cewek ya? Iya. Ada yang nangis di jalan. Berompu. Mati dan aku nangis, memang betul-betul nangis. Yang nangis siapa nih, orang sini? Iya. Karena kejauhan.
hampir meninggal kayak gitu kan. Kita dulu berangkat sekolah yang kita lawan Fuso. Iya, itu masih satu Truk jalur bala, lah ya. ya itu kan satu Masih jalur. jalur, ya. Nah, itu. Hampir menangis-nangis mereka. Shock lah mereka. Ya, sampai ada yang menangis betul-betul nangis sampai minta pulang nek apa Superband. Neoplet. Enggak ada oplet sekolah. Pulang neoplet, enggak ada oplet sekolah katanya dia. Kata dia. Oh jadi dia sering ngapelin cewek Ya, lagi SMP. tapi sering gua udah pulang sekolah pun sering kesana lagi jadi. Dia kenal dari mana? Dia kan sekolah di kota. Dari gua juga dulu. Hmm. Kan udah gue bilang gue dulu ya karena orang kota yang bersih lah gitu kan, jadi mereka suka gitu kan. Ini udah gue banyak kenalan. pindah-pindahin ke dia gitu. Oper. Jadi itu mas yang menurut lu itu kocak lah, banyak beberapa yang kocak masa SMP. Ya. Yang sedih, kalau masa sedihnya ada nih. Nah, ada lu merasa masa sedih lu Ada SMP? di kelas 1 itu. Oh gua belum masuk. Kenapa lu? Bapak gue meninggal Oh kelas 1. kelas 1. Oh. Bapak gue meninggal. Yang ngabarin tahu siapa? Pacar dia. Kayak sih. Ya, kayak sih. Dek, sini dulu, kata dia. Apa kak? Sini dulu, kata dia kan. Kan lagi belajar. Oh Lagi belajar, bu. di kelas lu? Iya, dia dari luar nggak ngomong sama guru, sini dulu kata dia. Misi bu, gitu kan. Keluar lah gua. Kenapa kak? Bapak adik meninggal. Alah, canda ya. Masuk aku lagi gitu kan. Saya kan. Alah, bercanda aja. Enggak seriusnya, terus Bang. Ya dialah. Dek, Terbata-bata ya. Ya sedih. gitu kan. Papa meninggal, pulang lah. Oh, ada terpukul lah gitu kan. Enggak. Baru lalu percaya ya. Ya, gue kasih. Cuk, gue kasih. Kak, makasih. Masuk gue ke dalam. Kemas barang sih, ambil tas, jalan. Guru nanya, kemana kamu? Lu nggak pamit aja? Nggak pamit. Cuk, jalan Yalah, gue tinggal. Pikiran udah gimana? Ya, gue gitu. tinggal. Ini gue tinggal nih kan. Kemana kamu? Sini. Gue diam aja, jalan gue. Sampai gue udah mau di depan gerbang, orang guru-guru ngejar gue anjir. Wih bu, yang si pacarnya tadi kan. Itu bapaknya meninggal bu. Karena itu gue dikejar guru-guru gue tuh, dikejar guru-guru sini dulu gitu kan. Tenangin dulu kata dia kan. Bikin surat izin dulu kan. Mereka bikin surat izin apa segala macam. Udah kamu pulang sama ibu teman lah nek ini. Oh diantar lah. Superband. Sama ibu Superband. Ibu yang larinya kenceng. Iya, ibu itu larinya kenceng, jalannya kenceng. Jadi Melek dikit, udah sampai. iya. Oh, bus Superband, mana? Oh, Udah sampai. Oh, jadi lu diantar lah sama. Dia sekalian pulang. Naik lah kan, naik Superband. Di jalan gua menangis. Di jalan. Gua menangis pulang. Ini duit di kantong itu 50.000. Banyak jajan lu SMP anjir. Nah, ya Nyuri waktu itu. Nyuri lu. Ada lah gitu kan. Waktu itu 50.000 gitu kan. Pas gua mau bayar, udah ada ibu bayar. Kan itu cuma sampai Simpang Panam. Iya. Kan gua harus naik angkot lagi kan. Ya, Dulu nggak ada Gojek, nggak ada Maxim. Belum ada. Ya kan. Ojek pangkalan pun di situ nggak ada dulu. Simpang Panam nggak ada sih. Iya kan. Naik koplet. Jalan, gua nangis. Nangis dia. Bapak meninggal pak. Bang, gitu kan. Mantang gitu kan sambil jalan gitu kan. Gua masih bersedih gitu kan. Langsung mau bayar 50.000. Nggak ada titik dong. Nggak ada bang kecil. Nggak ada bang. Bawa lah. Makasih bang gitu kan. 2 kali nih nggak bayar nih. Sampai di depan gang. Nih apa dong? Naik ojek dong gitu kan. Biar cepat. Naik ojek. Keadaan lu masih nangis. Ya. Gua mau naik ojek. Ini nggak terima lagi nanti enggak lah. Duit lu kegedean. Jalan aja gua jalan. Oh jalan Ya, jadi. sambil gua berpikir, iya enggak ya gitu kan. Lu masih belum 100% percaya. Iya. Sampai di rumah. Wah, iya. Terpukul lah Ya. anjir. Di situlah momen sedih gua di kelas 1 itu, di SMP juga. Tapi ada juga kocaknya. Walaupun ada kesedihan pasti ada kebahagiaan di dalamnya lah gitu kan. Jadi datanglah mereka ke rumah. Siapa nih? Dari pihak sekolah. Gue nggak masuk. Ya. Datang dari pihak sekolah. Bu Yanti. Perwakilan. Ya dan cewek-cewek gitu. Cewek-cewek gemoy. Ya cucu gemoy datang ke rumah. Ditunjukin siapa lah yang nunjukin yang kalau mereka datang assalamualaikum gitu, waalaikumsalam, datang masuk. Mereka kan datang nih bawa
apa ya namanya ya, sumbangan. Mereka kumpulkan di satu sekolah. Inilah dari kami gitu kan. Mereka datang, baru masuk Ngeliat rumah lu, ngeliat rumah. mereka merasa mereka yang harus disumbangin, yang harus dapat sumbangan gitu. Anjir lu. Ya karena kan orang sana kan rumahnya Ya. walaupun mereka banyak duit, dia nggak tahu lah bapaknya banyak duit kan. Mereka kan banyak duit, cuman rumahnya tetap kayu. Iya benar. Iya kan orang sana Rata-rata, rata-rata begitu kan. Dulu ya. Ya, mereka tidak mau bikin bangunan permanen dulunya. Tapi Apalagi kan mereka tidak tahu keluarganya berduit. Iya benar. Anaknya tetap dikasih jajan segitu udah. Kalau mau libas apa sana? Ya, nenas atau apa dapat gitu. duit tambahan. Ya, gitu dapat duit tambahan, angkat karet. Kayak gua yang harus dapat sumbangan nih katanya kan. Ini kan berarti Bu Yanti memberi. Bu Yanti memberi nih kan. Iya, dari kami segala macam ya. Posisi gua nggak ada HP juga waktu itu. Gua bilang, "Nah, uang nih ku beliin HP gimana?" Ya udah belikan lah katanya. Kata mak gua. Iya kata. Lu beliin HP lah. Gua beliin HP lah. Gua beliin HP. Ya lu izin juga Ya, kan, gue nggak izin masalah. sama gue minta tambah, gue bukan beli. Kurang. Ya minta tambah, karena kan lu minta semuanya langsung gue mau beli HP dari ini kan nggak sopan, Ya, benar. nggak ada otak gue kan. Gue bilang minta tambah beli HP pakai duit itu atau apa yang ada gitu lah. Kan aku sekarang nggak punya HP. Oh ya udah belilah, belilah gue pergi beli HP pulang. Itu masih belum 40 hari loh bapak gue meninggal. Pulang gue liatin HP-nya. Habis itu pas gue jalan sendiri kan ziarah kan, gue tunjukin, "Pak, ini HP aku." Ya, paham. Ngerti. Lu ngapa lu ketawa-tawa anjir? Hasil sumbangan bapak. Makanya gue cuma bilang paham, Cong. Paham kan? Malah dijelasin. Ya paling kita udah izin. Nah, Ya. ini HP-nya yang gue beliin dari duit itu tambahannya gitu. Ujung-ujung HP gue ke dia semua kok. Dia mau Dirampas. ngisir kan? Itulah masa SMP lu ya. Iya, masa SMP Yang gue. ada suka, ada duka juga. Gitu ya. Yang lebihnya lu udah tahu lah. Ya karena kita melalui bersama Ya, gitu ya. kalau gue sampaikan panjang. Kepanjangan. Ini dia gue mau nanya. Lu kenapa bisa naikin 1? Itu pertanyaan gue. Kita ini kan segerombolan manusia-manusia pemalas. Itu bukan suatu kebahagiaan buat gue. Kenapa? Lu kan juara anjir. Dari yang kita bukan siapa-siapa. Pengumuman. Lu tau gue tinggal kelas dulu kan? Iya, tinggal kelas terus juara 1, Novalio. Satu sekolah diam. Ini nggak salah nih Bu, nih gue bilang. Seketika diam, baru libutan. Protes semua kan? Iya. Nggak mungkin. Tapi lu tetap maju kan. Ya gue maju. Kalian kenapa? Kata Bu Yanti, kenapa? Nggak percaya? Ada buktinya. Nah itu Walaupun apa? bandel juara katanya Iya. kan. Apa yang membuat lu bisa jadi juara 1 itu? Jadi gue kelas berapa? Kelas 2 ya? Kelas 3 kayaknya semester 1. Oh kelas 3 semester 1. Kalau nggak salah ya. Kelas 2. Apa kelas 2 semester 2 pas kenaikan kelas gitu. Kenaikan kelas kayak. Iya kenaikan kelas ya. Naik kelas 3 gitu. Nah, jadi setelah gue belajar di sana kan, ya biasa aja sih menurut gue pelajarannya kan. Dipikir lah gue dulu pernah tinggal kelas. Ya. Kira-kira kalau gue juara 1, respon keluarga gimana ya? Lu ingin kan. membuktikan. Ingin membuktikan. Bukan gue berekspektasi tinggi, tapi paling tidak ada lah. Bukan gue minta, "Wih selamat ya ranking 1 mau dapat apa?" gitu. Enggak, bukan gitu. Ya. Paling tidak, wah Selamat tuh. lah. Ada perkembangan. Ada perkembangan. Langsung juara 1 gitu kan. Jadi walaupun gue sekolah jauh juga, mereka mengerti lah perjuangan. Gue coba lah gitu kan. Itulah yang Juara 1. yang ngedistract lu pengen juara gitu. Gua coba. Jadi dapatlah gue juara 1. Seharusnya bahagia kan. Bahagia Dengan bahagia, dengan niat bangga. lu akan menunjukkan di rumah Gue Mah, datang juara nih. cek pulang gitu kan, cek pulang. pulang. Gue taruh lah di atas meja. Taruh di atas meja nih. Surprise biar apa nih rapor. Gue juara kau juara kan begitu kan.
taruhlah di atas meja tuh. Pergilah gue makan, sambil gue liatin tuh, gue lirik, ada yang lewat lewat dia. lewat mak gue kan, karena kan gue awalnya tinggal kelas, dan tidak mungkin aja nih, Ya, kan nggak mungkin gue juara 1 kan. Dilihatnya apa nih, rapor awak gitu kan, lagi makan rapor awak. Oh tengoknya, juara berapa kau? Tengoklah juara 1. Oh iyalah, taruh lagi. Hancur cuy, Kecewa lu ya. kecewa gue cuy. Tidak seperti yang iyalah. lo ekspektasikan gitu ya. Iya, iyalah. Gitu doang. Lewat lah, satu lagi. Berapa? 1. Oh iyalah. Gitu lagi. Kok anjir? Kok biasa aja gitu. Iya, seperti tidak ada wow-wownya sekali, tidak wow gitu kan. Kenapa gitu kan? Sampai gue berpikir ini ada apa gitu kan? Kenapa gue tidak diapresiasi? Kan kita sebagai anak kan butuh diapresiasi Ya, benar. gitu kan. Enggak pun dia bilang mau apa kau, dia apa, enggak gitu. Tapi selamat ya, gitu ya. tuh iya tuh, belajarlah kau lagi kan gitu. Enggak cuy, bawa juara 1 ternyata seperti itu cuy. Mulai sejak itu aku nggak akan pernah lagi mau juara 1. Iya. Terus sesudah itu emang menurun loh kan. Memang ya gimana bandelnya gue, lu tahu kan. Nah lebih bandel lagi malah gue, sampai pulang sekolah tuh agak terlambat sedikit gue kena marah di rumah. Padahal kan sekolah jauh. Ya kalau opletnya cepat, kalau lambat marah mereka orang di rumah kan. Jadi ya karena gue orangnya kan nggak pelawan, gue nggak diajarin buat melawan. Cara satu-satunya untuk melawan adalah membuktikan. Ya, memberitahu. Iya, kita buktikan. Oh. Kenapa kita seperti ini? Inilah alasannya. Jadi dia harus tahu alasannya, tapi bukan dari gue. Gimana caranya? Cabut sekolah. Ya kan gue berpengalaman dari SD cabut nih. Ya. Ya kan cabut Udah sekolah. pro lah ya. Udah pro. Cabut, tapi ini versi lebih horor. Atau Emelva, Ibu Emelva. Ya. Ibu Emelva itu killer lah jatuhnya kan. Ibaratnya kayak apa ya? Ya serem lah ibu itu. Cabut. Turun mereka dari angkot semuanya. Gue masih di angkot. Turun gue. Masih di angkot. Kan balik mutar tuh angkot. Udah masuk sekolah. Enggak turun doh. Enggak bang, malas aku. Pergi narik lah sama bang, nambang. Anjir dikenek. Iya. Ayolah katanya kan. Jadi kenek gue. Kenek oplet dulu kan. Angkot. Balik lagi. Kan masih berhenti di depan sekolah. Udah masuk sekolah tuh, ke depan sekolah berhenti dulu. Ngetem bentar dia kan berhenti. Keluar lagu dari angkot. Lewat ibu tadi. Gue tengok, gue lihat, dia pun lihat gue. Woi, bisa lihat guru tuh. Dia masuk. Gue sama-sama lihat kan. Lah bang, berangkat. Biar lu ngasih tahu lu tuh mau cabut, nggak masuk gitu. Iya. Cabut lah gue 2 hari di situ kan. Ketahuan, dia mikir, karena gue kan ibaratnya berpengaruh jatuhnya, bukan apa sih, bukan berpengaruh. Kayaknya kalau nggak ada gua tuh jelas ketahuan. Di sekolah tuh nggak ada gua gitu lah kan. Si Emelva ini tahu kan, dia ngeliat gua. Oh nggak ada si Polan ini. Iya, sedangkan tadi nampak di depan sekolah. Iya, sedangkan tadi nampak. Besoknya gua juga nggak ada. Mereka kan dikasih surat. Oh itu Surat pemanggilan orang tua. Itu gue juga cabut cuk, tapi nggak sama lu. Iya, kalian cabut semuanya. Iya cabut. Adit juga cabut. Cabut lah rombongan kita. Rata-rata rombongan kita cabut. Andre nggak cabut. Andre lah yang Andre tas berduri ini. Iya. Yang memegang tadi. Dikasih surat panggilan ke orang tua. Iya, lu dikasih. Dikasih sama Andre. Ke lu. Kasih ke gua. Gua Tapi nggak gua kasih ke emak gua. Lu nggak kasih kan? Gua sobek kan? Iya. Lu gua enggak. Pung, apa Andre? Ikwa dari Emelva. Pak aku Pung. Kata dia kan. Dah, kenapa sini? Lu terima, itu yang ya? dicari gitu kan, sini. Gitu kan, gua ambil. Serius lah kata dia. Tenang aja. Jadi gue datang nih. Bawa itu ke rumah nih. Itu Bawa surat tadi ke rumah. lu untuk membuktikan. Ya, bawa itu kan. Seperti tadi. Seperti Taruh di atas lapor. meja. Ya. Sep. Sambil makan. Ya anda luruskan dulu. Gimana caranya kelihatan? Oke. Oke. Selesai kan? Gua makan. Makan lagi. Lirik Lirik lagi dong. Pulang sekolah kan makan lirik. Kadang yang ngambil cuk ada habis gitu kan. Berombongan sekali lewat. Apa nih dek gitu kan. Bukan dipanggil adek di rumah. Apa nih dek? Surat apa?
pemanggilan orang tua. Tengok dengan bangga gue ngomong kayak gitu Ah. katanya. Gue makan aja. Karena gue udah ya tadi kan karena rapor tadi yang juara 1 tadi kan. Jadi gue sambil makan aja. Pemanggilan orang tua. Gue makan. Ah. Biar mereka sadar kalau gue pulang juga kan sering gak marah kan. Ya, ya, ya. Datang mereka. Ke Dia lah yang sekolah? ngantar. Ke sekolah. Iya. Ah, Abang gue yang ngantar kan. ngantar mak lu. Iya. Oh yuk kita pergi ke sekolahnya. Ya kan dia udah sering, udah biasa ke sana, Ya, tahu ya, kan. ya. Naik lama gua, cuk. Angkat. Ketemu di sekolah. Ketemu di sekolah, mana ruang guru kau katanya kan. Ini sini, bawa dia arahkan. Nah ibu ini kayak gini, kata Melva. Dia begini. Padahal dia kemarin juara 1 segala macam bla 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 bla. Dia pacaran aja sekarang nih, katanya kan. Gue diam aja. Ibu mak gue ngeliatin gue gitu kan. Nah dia keliling-keliling sekolah ngeliatin. Oh, mak lu belum pernah ke sekolah? Belum pernah sama gue. Mak gue belum pernah ke sekolah. Itulah pertama kali. Itu perdana dia ke sekolah. Pulanglah mereka habis itu kan. Gue belajar. Ya, lanjut. Setelah gue pulang, mulailah pembahasan. Jauh kali sekolah, gue sakit pinggang aku. Itulah pembuktian kenapa lu sering pulang telat. Semenjak itu gue tidak pernah kena marah pulang telat. Jadi kita nggak perlu harus melawan orang tua. Cukup dengan buktikan. Cukup dengan buktikan. Udah itu aja. Bener-bener. Kita tidak berdosa juga. Iya. Ya buktikan. Ya, silakan datanglah ke sana. Ya kan rasakan. Takut tinggal. Sakit pinggang aku jauh kali sekolah. Ini bukti. Saksi. Nah semenjak itu gue nggak pernah kena marah lagi kalau pulang terlambat. Kok lambat gue pulang? Paling gitu nanyanya. Tapi nggak dimarahin. Nggak dimarahin. Kok lambat gue pulang? Ya ada ini. Ya. Tuh beberapa hal kocak dan cukup memorable waktu masa SMP ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke masa SMA. SMK lo ya. Ya. Ada lagi nih pertanyaan pembuka gue di masa lo SMK. Jadi kita tamat ngurus rayon, kayak di podcast sebelumnya ya, cerita kita ngurus rayon segala macam, tapi akhirnya nggak kepake. Kita tuh sudah coret-coret segala macam. Lu tuh ngomong ke gua, ke Andre, ke teman-teman kita lah yang dekat gitu kan. Gua mau pindah sekolah. Bukan pindah sekolah, gua mau pindah ke Medan, lu bilang. Mau sekolah di Medan. Sampailah di situ tuh lu ngasih mancis warna pink, masih ingat. Oh, ini kenang-kenangan, gua bilang kan, gua simpen lah. Itu ngerokok dulu ya. Ya, tapi mancis hilang. Gue nggak enak nih kan, anjir lah temen gue pindah ke Medan tapi barang peninggalannya hilang gitu kan. Ternyata lu nggak jadi ke Medan. Gue merasa aman dong, mancisnya hilang kan. Nah itu pertanyaan gue, lu pengen ke Medan, kita udah perpisahan segala macam, kenapa lu nggak jadi ke Medan dan malah sekolah di Pekanbaru? Dulu gue malah masuk sekolah itu terlambat lagi. Sama SMP itu kayak terlambat SMP. lagi. Ya 2 bulan atau 3 bulan gue terlambat. Anjing. Gue terlambatnya karena biaya. Kan udah mulai masuk SMK itu biayanya udah mulai besar. Ya benar. Gue masuk Apalagi swasta. Apalagi lu di Medan gitu ya. Swasta di sini. Gue rencananya mau ke Medan. Cuman keluarga bersikeras melarang. Gue juga berpikir gitu kan, gue bisa lah jaga diri gitu kan, membentengi diri, pagar-pagar diri lah gitu dari Pergaulan. narkoboy. Nggak tawuran. Tawuran it's okay. Yang penting nggak narkoboy. Ya kan. Benar. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, bentukan gue nanti kayak gini. Produk di sana dari Medan. Maksudnya kayak dia di Medan itu betul-betul pure hidup tuh sekolah, main, makan. Kalau di sini kan masih ada sekolah, makan, belajar diam di rumah. Ya belajar diam di rumah, bantu-bantu, cangkul, nyapu segala macam. Iya segala macam. Yang dia jangan kan nyangkul, megang sapu aja nggak pernah. Tangannya halus kayak cewek tangannya. Sekarang kasar. Sekarang kasar ya. Udah bawa pusung. Sekarang udah kasar dulu. Ya gitu. Nanti jadinya kayak gini lagi kayak dia gitu kan. Karena nggak, ya mungkin gue senang. Tapi pas gue balik ke sini, wah makin azab gue nanti jadi makin azab. Berpikir biaya. Kayaknya enggak lah, sekolah di sini aja lah gitu kan. Lu tetap di Pekanbaru Ya, akhirnya. tapi gue capek sekolah jauh-jauh gitu. Kalau nggak jauh-jauh sekalian enggak, ya udah dekat aja. Ya. Makanya lu akhirnya memilih tetap stay di Pekanbaru. Ya awalnya berangkatlah gue ke Perawang. Lu ke Perawang dulu. Ya ke Perawang, ada saudara di sana, ditawarkan sekolah di sana. Ya udah oke. Tapi di sini agak sebulan dulu. Ini udah sebulan terlambat nih. Di sana sebulan dulu.
Oh yaudah, sebulan lah gue di sana. 2 bulan lah akhirnya lu nggak masuk sekolah dengan posisi orang udah mulai sekolah. Ya, orang udah mulai sekolah 2 bulan. Udah 2 bulan di sana, kok nggak ada kejelasan. Gue masuk di mana gitu kan? Akhirnya gue minta pulang dong. Ini nggak sekolah nih gue lama-lama kayak gini. Ya. Mereka ada janji masukin gue sekolah, tapi ternyata tidak gitu kan. Tunggu dulu, belum ada uangnya kata mereka. Ya kalau negeri di sana nggak perlu uang lah. Gratis lah kan? Iya. Misalnya ada uang baju pun bisa dicicil mungkin Iya. ya. Kenapa gitu kan? Udah, gue minta pulang. Udah sebulan gue di sana pulang. Di sana hidup juga wah keras. Keras bro, Puso gede-gede sana men. Wah, Jalan lubang-lubang dulu. jaringan nggak ada. Iya. Jaringan nggak ada. Susah sinyal. Ya susah sinyal. Kawan nggak ada gitu kan. Jadi pulang dulu berangkat sama pulang dulu sering ke sana tuh kayak apa? Nyetop truk daripada biar hemat ongkos. Ya, Jadi ongkos yang dikasih masuk kantong. Bisa buat keperluan lain. Yang ngajarin dia dulu. Mau maniak lo. Mau maniak lo. Ya, ini ngajarin dia. Ayo kita naik pisau aja yuk katanya kan. Ayolah, gue bilang kan. Berpikiran bukan untuk nyimpan duit, tapi vibe-nya tadi. Nah, ini sensasinya enak gitu kan. Ya udah ayo gitu. Dari Perawang ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru ke Perawang ke Pekanbaru kayak gitu kan. Oh, tetap pakai Puso Ya. pulang balik. Anjir. Anjir. Gue sering kayak gitu sama dia kan. SMP. Nah, Oh. sekarang ini kan SMA nih. Ya. Berangkatlah gue sendiri ke sana. Udah sebulan di sini, sebulan di sana, nggak juga. Gue pulang. Nempeng lagi dong sama itu kan. Puso lagi. Berhentinya di Simpang Tapek Gadang. Ya. Wah, kayak gini ternyata Pekanbaru. Alhamdulillah sampai. Gue sudah merasa Hidup seperti ya lah terakhir kembali cuk gitu kan. Jaringan ada, orang ramai. Di sana hutan aja gitu kan. Nih angkot, nih ojek, apa jalan aja lah. Jalan, gue memilih jalan karena menikmati tadi tuh. Bahagianya sampai Pekanbaru. balik lagi Pekanbaru. Iya jalan dari Simpang Panam Simpang Tapek Gadang itu kan jalan. Tiba-tiba ada orang berhenti di depan gua. Berhenti. Shit. Udah naik lagi ke motor. Siapa itu anjir? Nggak tahu. Lah, Tiba-tiba ada orang yang memberi gua selamat. Welcome to Pekanbaru. anjing Naik random. motor shit gitu kan, berhenti, standarin motor, salam. Shit. Welcome to Pekanbaru nih kan. Penyambutan ya. Iya disambut sama yang begituan. Akhirnya gue telepon lah teman kan. Nah, betul gue jalan nih gitu kan. Gue telepon teman. Di mana? Sini. Kok udah lama gak nampak? Jemput aku di sini Tapek Gadang gitu kan. Oh iyalah dijemput. Pulang ke rumah. Jadi nggak jadi kau sekolah sana? Kata orang sini kan. Nggak jadi dong, nggak jelas. Gue ambilnya dulu motor. Awalnya motor. Biar gue bisa jadi mekaniknya mahal lah dulu, ya kan, jadi mekanik. Karena dulu tenaga mekanik itu sedikit, di zaman gue tuh sedikit. Jadi ya ini kesempatan. Setelah mau masuk, yang masukin gue ke sana tahu siapa? Ke SMK Kansai. Oh lu sekolah di Ya, Kansai. SMK Kansai Pekanbaru. Yang masukin siapa? Hah? Yang masukin siapa? Guru yang paling baik, cuy, yang masukin gue ke sana. Guru SMP kita. Wenjang Ripiang. Guru SD lu. Iya. Udah biarin dulu sendal gitu anjir. Itu. Kok bisa? Itu dia. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Maksudnya lu ketemu lagi sama ibu tuh di mana? Ibu itu kan dekat rumah sini, dekat sini. Jadi dia kenal, dia juga ngajar di sana. Oh, ngajar juga di SMK itu. Iya, guru olahraga. Cepet lah, berangkat aja ibu. Nggak usah bawa pitiang. Wah, serius bu? Padahal posisi swasta kan? Ya, udah aku nggak bawa duit nih. Nggak bawa duit, jalan sama dia, ketemulah Mama Demus. Guru di sana juga. Kepala TU. Oh, kepala TU di SMK Kansai. Ya, tangan kanan Kepala sekolah lah, Mama Demus. Ketemu. Ya, cerita lah dia, bla 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 bla. Jadi kayak mana? Kamu tetap mau di motor? Emang bisa pindah ke mobil, Bu? Bisa kata dia. Ke mobil aja. Dari motor pindah ke mobil. Mobil aja. Jurusan, ya. Ya, lagian menurut gua pemikiran gua nih ya. Ya, pemikiran lu ya, pemikiran. Pemikiran. Kalau belajar mobil kan kita juga
bisa belajar motor secara nggak langsung. Ya. Ya kan, kalau kita belajar motor mobil nggak dapat sama sekali. Nah, ya udah gue ya udahlah ngambil mobil aja lah gitu kan. Beli mobil masuk, orang heran sama gue, ini siapa anak pindahan. Kalau gue baru masuk, lu udah telat 2 bulan lebih juga kan. Gue tidak ikut orientasi, mos itu segala macam gue nggak ikut, tinggal masuk aja. Habis itulah kebarbaran dimulai. Sekolah paling barbar itu cuy. SMK lu ya. Nah, apa nih kira-kira kebarbaran di sekolah lu itu? Mau masuk mau enggak terserah, yang penting uang sekolah lancar. 11-12 sama sekolah gua di tahun pertama. Cuman kan gua nggak bayar, bedanya. Kalau sekolah lu kan tahun pertama bagus, buruk. Ya buruk. Tahun kedua ketiganya bagus. Ya kan? Ya. Kalau gua kebalik, pertamanya paling bagus. Jadi gua betul-betul belajar di sana cuy. Mulai semenjak kepala sekolahnya meninggal. Ganti. Iya. Dulu gua ibaratnya kami meribut gitu kan, ribut di kelas. Kepala sekolah lewat, biasa kan marah kan. Dia enggak, masuk tek. Nah, suaranya pelankan dikit. Orang lagi belajar di samping. Gue lagi gitaran cuk, gitaran. Oh iya pak, siap gitu kan. Ya, main gitar nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Tapi yang meributnya ini tolonglah. Kasihan, ya, kasihan kita. Kayak gitu dia ngomong halus. Oh iya pak, terima, kami terima. Sebagai manusia kami terima itu, bukan sebagai murid. Sebagai manusia. Beda dengan orang mencong. Lempar pakai sendal. Satu lagi nih lempar nih. Ntar lu kaki ayam jadi ya. Tahun pertama itu paling bagus. Mulai masuk ke tahun kedua, kepala sekolah gua meninggal, digantikan dengan kepala sekolah yang baru. Sama berarti kita ya. Cuman bedanya mulai hancur. Dia mulai korupsi, mulai segala macam, bla 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 bla, ya begitulah. Gaji guru tidak dibayar. Kacau. Malah sekarang ini kita langkau sedikit lah ya. Malah sekarang ini kan dia udah diturunkan dari kepala sekolah. Baru tahun kemarin, tahun inilah diturunkan jadi dari kepala sekolah tuh dipecat, dibuang. Karena udah terlalu toksik ya gitu kan. Guru udah banyak pindah ke sekolah lain guru-guru. Sampai ada yang nganggur dulunya guru tuh, buka bengkel sendiri. Buka ini sendiri, ada yang nikah udah nggak ngajar lagi karena gaji nggak dibayar dibayar. Jadi setelah mereka tahu kepala sekolah bukan dia lagi, datang semua guru-guru itu yang udah keluar tuh, datang semua. Ngapain? Ibu sama yang masukin gua tadi, Mama Demos, Ibu Nini namanya kan, Ibu Nini. Orang tuh meluk itu kan, Ibu Nini ya. Kami support sekolah ini untuk maju lagi. Mereka merayakan kepergian si kawan tadi. Sebahagia itu, padahal mantan guru lo kan. Maksudnya udah nggak di sekolah itu lagi. Iya, mereka pindah gara-gara si beliau tadi. Ngeri sih. Se-excited itu mereka memberi selamat. Gue nggak tahu masalahnya, perkaranya apa. Tapi yang gue tahu sih itu. Gaji guru nggak dibayar dah. Banyak lagi mungkin yang lain kan. Tekanan-tekanan dari pekerjaan mereka. Nah, masuklah gue kelas 1. Ya, SMK. Bagus, ya kan? Bagus. Tapi udah mulai sedikit-sedikit barbar gitu. Kelas 2 kan makin barbar. Ya, karena kepala sekolahnya udah berganti nih kepala sekolah nih. Jadi lu bayangin aja saking mungkin dari keputusan kepala sekolah yang lama ya. Kami keluar main boleh bawa tas. Mau ngapain aja boleh bawa tas. Karena kau cabut. Ya gitu. Jadi gue datang tuh datang nggak ya jam pertama? Enggak lah. Nanti jam kedua baru gue datang. Bawa tas. Atau abis keluar main, Ini udah 2 jam atau 3 mata pelajaran nih. Habis ini misalnya 1 pelajaran aja atau 2. Kan keluar main nih pertengahannya nih. Ya, istirahat. Istirahat tuh gue datang. Baru lu masuk. Pas bunyi lonceng gitu kan. Nah, gue masuk. Bawa tas. Wah, anjing sebebas itu ya. Tapi gue enggak bawa tas dulu. Jadi? Gue enggak pernah bawa tas sekolah. Buku lu gimana? Wah, anjing sekolah. Barbar itu kan, saya nggak perlu buku. Jadi lu belajar gimana, nggak ada nyatat atau gak apa? Ada. Gitu? Ya udah gue lihat aja udah. Ya kita yang penting lihat ada di situ udah cukup. Sistem rekam lah. Sistem rekam, tidur aja nggak apa-apa cuk. Anjing. Lu tidur nih, misalnya deh ngantuk nggak gitu kan? Udah tidurlah gitu kan. Gue tidur, gue susun meja di belakang, tidur di atas meja.
tidur. Terus gurunya? Ada agak bertiga orang tidur itu kan. Masuk gurunya, tuk. Misi, assalamualaikum. Waalaikumsalam pak. Kenapa mereka? Tidur pak. Oke lah. Lanjut ngajar? Lanjut. Nggak dibangunin? Tidak. Anjing. Itu di tahun kedua ya? Ya. Pokoknya dari tahun kedua tuh masa paling berjaya gue lah. Yang pertama tuh ya betul-betul belajar gue, betul-betul belajar karena bagus menurut gue gitu kan. Tapi setelah itu kayak merokok di kelas. Bisa? Iya, malas keluar gitu kan. Jadi alah merokok kelas aja ya kita, gue bilang gitu kan. Gimana caranya? Nah, nunduk ke bawah, nunduk dia di bawah, dia ngerokok di bawah meja. Gitu kan? Gue ngipasin dari sini, panas. Biar asapnya nggak kelihatan kali. Iya. Gue sepak gantian lah gitu kan. Oh ya, gantian. Siap, masuk lagi bawah. Bisa lagi. Dia ngipas Di dalam kelas ya? Ya, dalam kelas. Sampai ngeprank guru tuh paling seru tuh. Gimana tuh? Ada kelas lain. Mereka salah prank. Guru ini guru besar silat. Guru besar silat. Salah prank mereka. Dia ngajar, gurunya semi militer. Ngajarnya tuh dulu di Taruna. Di Segani lah, di Taruna, sekolah Taruna gitu kan. Datang nih, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pak. Kan ada absen yang biasa disiapkan sama kelas kami, sama ketua kelas. Ada absen yang disiapkan yang diambil di TU. Ya. Disiapkan. Mana absen kalian? Dia ngeletak tas. Naruh tas kan. Tuh. Mana absen kalian? Itu pak, di bawah tas bapak gitu kan. Oh ya. Kan seharusnya absen kan, dia buka. Cuk. Maaf Anda kurang beruntung. Bolong mejanya. Buang. Papan tulis bolong. Anjing Bruce Lee. Terus. Tidak akan pernah nilai kalian lulus. Benar. Sampai mereka mohon minta maaf ke bapak tuh ya. Bapak tuh emosi, mau gimana? Dulu malah zaman sebelum gua tuh fake gitu sama guru. Tinju sama guru. Iya. Anjing. Horor. Kalau gua gurunya sampai takut pulang. Kalau gua masih sesama anak murid aja. Iya. Ini sama guru. Kalau lu cepet lah. Cakap lu. Kata murid. Iya. Ke guru. Iya. Berantem bisa keluar. Nah, itulah kan saya. Isinya lengkap semuanya kayak gua. Fight sama guru. Ya, gua nggak pernah bawa tas, yang gua bawa gitar. Ke sekolah. Ya, gua satria bergitar dulu. Oh, gitar. Jalan, main gitar. Nyanyi gitu kan. Ya, mulai ke SMK kan muka gua makin ya standar lah. Standar gue juga nggak terlalu suka bergaya kan. Banyak cewek turun ngeliatin gue dulu kan kita ngeband mulai SMA juga kan. Ya SMA. Cewek turun ngeliatin. Wah, bagus suaranya bisa main ya kan? gitar lagi. Bagus suaranya gitu kan. Tapi muka jelek. Kata mereka. Ya, jadi gue kalau di adik kelas, gue usah di adik kelas. Di satu sekolah itu, kalau di kelas gue dipanggil Ucok. Ya. Kalau di satu sekolah gue dipanggil abang yang nyanyi kemarin. Itu sebutan gue. Abang yang nyanyi kemarin. Abang yang nyanyi kemarin. Siapapun yang bilang siapa tuh abang yang nyanyi kemarin? Oh sini. Taunya itu orang abang yang nyanyi kemarin. Panggilan gue. Jadi nggak pernah bawa tas. Gue sekali bawa tas tuh ya buat itu buat ngerusuh. Ngerusuh gimana nih? Gue bawa tas yang betul-betul tas nih kan. Sampai sobek cuk dibikin mereka. Lu bawa batu? Enggak. Jadi? Keluarkan isinya ke tong sampah kan. Mana yang bawa tas lo? Jarang-jarang bawa tas gitu ya kan. Nggak bisa. Sekolah kita tidak mengenal apa yang namanya tas. Mereka bawa tas. Mereka bawa, cuman gue enggak. Lu nggak boleh gitu. Mereka mungkin hobi kan. Kalau gue enggak gitu karena kan. lu terbiasa nggak bawa juga. Ya. Nggak bisa lo. Nggak mungkin yang bawa tas lo. Keluarkan di tong sampah itu. Ya, buku-buku lu ya. Buku-buku gue di tong sampah. Jadi tas itu tau gunanya apa? Lagi belajar. Dengerin guru. Ambil tas gue. Cok, tas cok. Lempar cok. Buat apa gitu kan?
ke kepala orang. Woi. Ketepak pakai kaki. Pak. Dia keluar. Ini udah merah nih. Dia ngeliat siapa deh, orang dia ketawa kan. Gak mungkin nyalain satu orang, semua ketawa Iya, kan. semua ketawa. Jadi kayak si Poloy juga sering tuh, Poloy, Dirga gitu kan, Poloy tuh. Sampai gua tas gua tuh rusak kan. Apa lagi ya? Gua beli tas karung futsal. Iya. Nah, tas karung futsal. Jadi dibuka, betul-betul dibuka lagi, dibuang lagi kan. Ya udah. Gua bawa tas itu aja cuman set untuk mukul kepala orang. mukul kepala orang. Kan makin enak, set bisa dikunci gitu kan. Makin susah dibuka. Makin susah. Kata dia kan, kepak, pakai kaki tuh. Tapi guru tuh Ketawa. bukannya marahin Jadi ya. belajar ya, kan boleh kan. Jadi gue paling ingat sama Cecep dulu. Ada nama teman gue Cecep. Si Polo ini mau nutupin ini kan. Cecep lihat cuy. Ke kepala dia sendiri. Ada sih. Jadi orang selalu siap siaga. Kalau gue udah bawa tas itu, itu orang udah antisipasi lah ya. Siapa yang nggak kena, Adit pun kena. Lu sekolah sama Adit? Enggak, Adit kelas lain main ke kelas gue. Iya sih, gua aja pernah ke sekolah lu. Ya jadi gua kan sekolah, kita beda sekolah. Cuman kelas 2 tuh gua udah sering main lagi sama lu, kontak-kontak karena kita mau ngeband kan. Jadi adalah satu momen diajak si Kenny ini sekolah di sekolah lu, cuman bagian belakang. Iya, plus terpadu namanya. Jadi bang, ke sekolah aku kita yuk. Sekolah lu juga berarti kan? Ya lah gue bilang kan gue rata-rata teman-teman lu di sekolah gue kenal juga kan, karena kita di luar main sama mereka juga. Datanglah gue ke sekolah tuh kan hari Jumat. Iya, hari Jumat. Baca Yasin dong. Baca Yasin semua rohis kan. Gue pakai baju, gue cabut sekolah. Iya. Pakai baju Melayu tapi beda sekolah warna. Kami tidak paham sama begitu. Kalian yang datang murid kami. Iya, jadi, woi, sini kamu, kata guru kan. Enggak pak, saya nemenin kawan saya sekolah lain gitu kan. Sini kamu ada. Yang gue nggak mungkin kabur lah kan, samperin nih baca Yasin gue di sekolah lu aja, lu bayangin. Gue sekolah lain, di sekolah gue aja gue nggak pernah baca Yasin, gue cabut terus. Itu kelebihan sekolah gue aja. Tapi gue baca Yasin di sekolah lu anjir. Sampai akhirnya ya tas gue itu jadi legenda. Tiang bendera. Kan sekolah ada lantai 2-nya. Ya. Kan dari sekolah, dari gedung itu ke tiang itu sekitar, kalau jaraknya diginiin ya, ke puncak tiang. Dia ini ada lantai 2 nih. Ini tiangnya masih ada kelihatan begini. Dekat gitu. Dekat. Tapi sekitar 3 meter lah. 2 meter apa 3 meter gitu lah. Tas gua lah jadi korban. Tup nyangkut betulan di situ, cuk. Anjir. Itu tolong tas siapa yang di atas? Dia mau main pakai mic. Iya, itu tolong tas siapa yang di atas itu, tolong turunkan. Bangsat sih. Kayak mana caranya? Nurunkannya, cuk. Gimana nurunkannya itu akhirnya? Dari atas juga pakai jolok. Pakai kayu. Pakai kayu. Pokoknya harus diturunkan. Memang chaos juga sih ini. Cabutnya tinggal cabut. Bawa tas udah jalan, pulang atau ke kedai, ke warung gitu kan. Duduk ngerokok. Cerita, beko lah masuk. Nggak ada Nanti gitu masuk. razia pengejaran sama guru gitu. Ada dulu pengejaran, paling loyalitas mereka aja. Kayak culak-culak gitu kan, ada culak-culak nih. Senam nih kan, saya lagi senam nih kan. Dipanggil lah cewek-cewek cakep yang bodinya. Ya, untuk jadi instruktur. Ayo, kata mereka nih kan. Iya nih. Iya nih, gitu dia. Apa yang ya? Caleglah ke depan kawan, gitu kan. Nengok apa? Wih, body ini. dari belakang pindah ke depan, cuy. Ke depan. Iya kan mereka. Kalau gua kan nggak hobi yang main gituan gitu. Wah, mereka melihat itu dengan senangnya, dengan bahagia. Ini apa sih? Dengan bahagia, senang sampai akhirnya selesai. Kan nggak ada yang cabut tuh. Ya, karena kan? kebahagiaan Ini adalah surga dunia. Iya kan? Apalagi minat teknik tidak ada perempuan. Iya. Batang semua isinya. Sampailah, ya anak-anak hebat kalian ya, kalian sangat semangat begini begitu. Iyalah, ternyata ada maksud di balik itu. Ya kan? Iyalah,
Oke Bu, ya ini bapaknya mau ngomong. Oke kalian semua jangan ada yang pergi dari barisan katanya. Oh udah panik kan. Apa nih? Pas ngeliat kiri kanan guru udah ngelilingi. Wah nggak bisa kemana-mana. Mau razia rambut. Wah, anjing. Dulu kan bisa kemana-mana kan? Memang pandai. Dikepung. Karena mereka taunya Ya. anak-anak nih bangsat nih Iya. ya. Pasti kabur kalau nggak kayak gitu. Tapi dia tidak tahu guru kencing berdiri, murid kencing berlari tadi itu. Dia tidak tahu. Jadi Pakai mesin, wet. Sekali aja, wet dah. Sana, wet. sembarangan aja. Wet. Baru satu kan. Makin berantakan. Gua ambil rambut mereka. Udah, gitu ya. Rambutnya jatuh. Sana. Padahal lu belum. Belum. Rambutnya jatuh. Teknik. Anak teknik pasti punya teknik. Iyalah. Selamat. Bagi kalau mau cabut misalnya betul-betul nggak bisa cabut. Kalau di tempat lu sekolah lu dulu kan ada gerbang Kehidupan. Ya. Yang dihancurin sama Siswa-siswanya. abang-abang kelas lu dulu lah gitu kan. Kalau ini kami membuat gerbang kehidupan. Gak bisa cabut dari depan nih karena ada sesuatu gitu kan. Ada sesuatu kalau nggak salah entah tamu dari Jepang datang. Karena kan kami kental sama Jepangan. Kansai itu kan. Itu Kanada Sakura. Ya Indonesia. Ya. 3 negara Ya, 3 Kanada, negara. Sakura, Indonesia. Makanya dia ada titisan Cruzeiro-nya juga lah. Itu. Jadi karena nggak bisa kemana-mana, lewat belakang lah. Lewat belakang ada di dekat sekolah Kenny itu. Jadi ada dibatasi seng sama bajaringan gitu kan, dibatasi sama itu bajaringan apa kayu lah gitu kan. Jadi tulangnya tuh seng. Udah di belakang aja kita. Tapi kan ditutup. Iya kan? Ditutup. 1 2 3 tang. Dijebol. Bolong 1. 1 2 3 tang, bolong 2. Alam gue, udah muat. Kayak demonstran ke gedung DPR anjir. Kemana anak-anak ini ya? Dicarilah keliling sekolah sama guru itu. Situ udah mulai emosi lah guru tadi itu kan. Itu guru yang killer yang tang tadi itu kan. Guru Pak silat Asrizal itu. namanya Pak Asrizal. Guru silatnya. Ya. Udah mulai emosi. Ketahuan lah siapa yang ngancurin tadi. Dia udah bilang kalian nggak ada otak kalian hancurkan, kalian begini menghancurkan aja kalian. Ya memang betul kan nih jahat gitu, nggak ada otak, menghancurkan aja. Jadi ketahuan lah siapa yang ngambil, siapa yang menghancurkan dan nyebol. Kau gitu kan. Dari gerbang nih orang kan biasa jalan jongkok gitu kan. Ya, hukumannya. Guling-guling. Anjir, drill militer. Guling-guling. Lu masuk di situ? Masuk dong. Guling-guling. Balik. Gua kena juga kan guling-guling. Udah sampai ibaratnya 50 meter. Guling-guling lu. 50 meter. Bolak-balik. Anjing, 100 meter dong. Enggak, maksudnya tuh 50 tuh udah sama bolak-balik. Oh, 25 lah ya. Guling. Belum habis itu jalan jongkoknya lagi, jalan jongkok. Emang dia enggak bilang ganti kalian. Gitu. Cuman lu Memang itu bagusnya sekolah gue tuh. Bagus lah menurut gue. Memang sangat barbar, Cuk. iya sih. Sampai guru pun kayak udah lanjir gitu kan. Iya. Serah kalian lagi. Kalian lah. Gue masuk. Misalnya kan gue paling suka main takraw. Gue kan paling hobi main takraw kan. Masuklah guru matematika misalnya. Mumet lah, apalah. Ya kan, gue udah nggak belajar. Apa sih belajar? Fuck lah belajar. Tai. Jadi cabut lah. Cabutnya nggak gitu, Bu, permisi. Kemana? Keluar bentar, Bu. Ayalah kata dia kan. Nggak nanya kemana, Bu, permisi. Ayah, keluar bentar, Bu. Ya kata dia kan. Dia sambil ngajar. Ibaratnya ini Lu nggak bermateri. lawan ini kelas nih. Ini kelas. Ya kan? Ini kelas kita lah. Di kamera, dekat kamera itu jendela. Jendela lah ibaratnya. Inilah jendela, ini jendela. Ya kan?
di dekat kamera itu gue minta crowd. Kelihatan dong. Nggak apa-apa, Slow ya. slow aja, nggak apa-apa. Sebebas itulah ya. Ya dulu ya sebebas itu. Maksudnya itu ya kami betul-betul datang, ada niatan belajar, ada. Terus kami juga membayar kewajiban kami. Itu ya udah cukup. Kalian ada niat untuk belajar, untuk datang aja udah bagus. Datang aja kalian udah bagus. Ya, karena kalau kita udah datang otomatis ada pelajaran yang masuk, pasti ada. Pasti ada. Meningkat lah gue naik ke kelas 2 ya kan, naik kelas 2 begitu lagi banyak hal-hal yang terjadi. Diajak ngeband, diajak ini segala macam. Terus sama Kenny. Ya. Gua kenal Kenny juga dari lu. Ya, Karena kita mau ngeband gitu. Kadang orang luar itu suruh masuk Ke kelas lu. Iya, karena Untung gua nggak orang sampai kelas kelas gua lu. welcome. Mereka welcome, bandel tapi welcome. Masuk Ken. Belajar di situ. Belajar duduk situ. Kamu apa sini kata guru itu, kenapa kamu sini? Oh dia enggak gitu. Nah, biar aja lah Pak. Yang penting dia mau belajar kan. Mau dia datang ke sini. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Padahal di SMA. Gua nggak ada di situ, dia nyari gua. Gua lagi ngerokok di kantin. Tapi dia malah belajar di situ. Iya, gitu kan gantiin gua. Gantiin Sucok, Pak. Hebatnya teman-teman gua nih, hebatnya. Kalau ada yang terlambat, maksudnya niatnya tuh masuk di jam kedua tuh habis istirahat. Misalnya dipanggil nih. Cok, dipanggil Cok gitu kan. Hadir, Pak, gitu kan. Tiba-tiba gue dipanggil Cok, enggak hadir gitu. Kadang ada yang bilang, "Hadir, Pak." Ada tertulis kan. Tapi kadang mana dia? Gitu. Bocor ban motornya, Pak. Oh, diselamatin. Bocor ban motornya, Pak, tadi dia ngabari. Oh iyalah. Gitu kan. Kadang Dirga sama Polo itu kayak gitu tuh. Dirga gitu kan. Datang si Polo. Apa, Pak? Bannya bocor, atau dia misalnya betul-betul nggak datang, sakit dia, Pak. Tadi saya jemput ke rumah. Dia sakit nggak bisa berangkat. Mamanya bilang tolong sampaikan. Keren. Menyelamatkan. Diselamatkan. Teman-teman gua Solid banget anjir. Ujian nasional. Nah, kita langkau lah ke ujian nasional lagi kan. Ujian nasional bahasa Inggris kan listening. Ya. Gua tidur. Ngisinya? Gue tidur, dibangunkan sama pengawas. Kok tidur? Nggak dengar? Dengar, Bu. Saya lagi ini mata merah nih. Dengar, Bu. Saya lagi mengartikan nih, Bu. Lanjut. Gue lanjut tidur. Dia geleng-geleng gitu kan, geleng-geleng. Udah, habis itu gue isi sembarang aja. Ya, begitu. Begitulah. Sama-sama tahu aja lah. Ya. Habis itu matematika gue ngisi apa ya, ngisi nggak ya, udah isi aja lah gitu kan. Gue lagi enak-enak ngisi, ini habis ini lagi, habis ini pakai kunci jawaban lah gitu kan. Tapi nggak perlu sama gue, nggak lu pakai. Gak gue pakai, isi aja apa yang gue tahu, isi aja gitu kan. Gue isi sampai gue nggak sadar itu soal jatuh ke bawah. Karena lu cuma ngisi aja, nggak perlu lihat Iya, soal. gue nggak lihat soal, ngisi aja. Nah gitu kan. Kamu nomor sekian, apa yang jatuh tuh? Soal kamu jatuh. Iya, Bu. Apa yang kamu isi? Anjing. Gitu, Cuk. Ya ada yang waktu itu bahasa Indonesia kalau nggak salah gue. Lu datang. Gua. Iya. Ke sekolah lu. Dalam momen apa itu? Lu datang, pokoknya lu datang waktu ujian nasional, lu datang ke sana. Ada teman gue namanya Ahmad Faiz. Jadi Ahmad Faiz ini polos. Orang lagi ujian nasional, lagi serius-seriusnya gitu kan. Dia datang. Bu, permisi, Bu. Kamu suara kamu. Bu, pal. Masuk aja. Pal. Akbar nunggu kau di luar tuh. Pal. Gue heran. Ini anak kenapa gitu kan? Pal. Orang lagi ujian. Dia masuk Pal. Itu orang lagi si Akbar lagi nunggu di luar tuh. Bukan heran. Enggak. Ini anak memang gitu kan. Tapi bagus gitu kan. Kamu kenapa?
Enggak bu, si Nopal bu. Papa, Jadi lu keluar dari situ. Gue nggak ingat lagi anjir. keluar namanya. gua, keluar. Ujian lu? Lu tinggal aja. Tinggal sebentar lah. Bukan dulu banyak sebutan gua, pal lah, inilah, paling sering tuh cok. Kini aja manggil lu Bang Dio. Nah, Bang Dio lah ya. Banyak nama gue. Ujian nasional segala macam. Sampai yang lucu tuh ujian praktek. Kan ujian kejuruan. SMK dong ada ujian kejuruannya. Ujian kejuruan itu kan kita dites nih. Dites tentang mesin, tentang mobil segala macam, yang kejuruan kita lah. Ya. Naasnya gua magang di tempat, kan gua belajarnya motor bensin. Kayak mobil yang pakai bensin lah. Gua magang di cold diesel, di truk. Yang pakai solar. Iya. Jadi nggak masuk lah ya. Nggak masuk kan, gua pegangnya ibaratnya kayak komputer itu perangkat keras lah gitu. Ini barang ini keras semua nih, gede-gede keras. Emang tidak masuk sama sekali, Cok. Gak. Jadi pas ujian gimana? ini apa? Nggak tahu lah ya. Ini nggak tahu, Cok, nggak tahu. Sampai yang lucunya kan guru kejuruan gua namanya Pak Nurawan. Gua lagi bongkar blazer nih, mobil blazer gua bongkar. Kok keras ya? Pak, keras Pak gitu kan. Oh iya keras. Dia pun payah bukanya. Orang Medan nih kan. Ya, orang Medan nih keras nih. Patah nih Pak, keras. Jadi keras kan. Udahlah, pakai mobil saya aja. Kok mobil dia dong? Mobil dia Karimun. Wah, seru nih gitu kan. Nah, pindahkan mobilnya. Sup. Sampailah mobilnya di sana. Udah kerjain lah. Serius Pak? Iya. Gua bongkar bannya. Gua buka. Sup. Dia disuruh waktu itu ngecek kampas. Kampas depan tuh kan ada kayak besi-besi gitu kan. Iya. Jadi besi-besi gitu disuruh buka satu-satu sebenarnya. Terus dipasang lagi. Gue udah bongkar, gue lihat, gila apa ini? Susah lah ya. Apa ini gitu kan? Besi. Kalau jari-jari is oke lah gitu kan. Ini beda nih, gitu kan? Pas mau gue pegang, ting, ya ide gue dong. Pak, ini betulan dibongkar. Udah, usah. Oke kan aja kan? Oke. Pasang lagi. Ya. Udah nih Pak, udah. Betul Pak Nurawan udah. Udah. Pak Nurawan tuh asik. Jadi ibaratnya kami belajar. Misalnya kami suntuk nih, dia Aremania banget. Aremania. Supporter. Kan belajar sama dia tiap jam 4 sore biasanya. Kan bola main ESL dulu. Iya. Sore. Iya sore kan. Sore sama kalau nggak malam. Jadi gue selalu mengingat ESL itu dulu. Karena gue nggak suka bola, tapi gue harus tahu Arema tuh mainnya kapan. Biar pas belajar nih nonton bola. Astagfirullah Pak, ngapa kamu? Arema kan main Pak. Aduh, katanya. Tutup pintu rolling. Redek. Nonton bola di dalam. Hidupin infokus. Wah, nonton bola, ada yang tidur, ada yang main HP, ada yang nelfon pacar. Nobar aja. Nobar. Padahal dalam jam pelajaran gitu. Ya. Crow Zero juga cuman di bidang yang lain. Iya, gitu. di bidang yang lain. Banyak cuk anjir. Kalau gua jelasin kalian mau. Seminggu kita. Ya, mau seminggu. Oke lah. Itulah momen-momen kekocakan lo SMA lah ya. Dan kita coret-coret baju bareng juga gak sih? Bareng terus dong. SMP kita udah jelas satu sekolah. SMA karena teman-teman gua di Tambang itu ke Bangkinang yang notabene jauh dan gua pulang pasti malam. Gua pulang malam juga, cuma kalau ke Pekanbaru kan dekat. Jadi gua coret-coret gabung sama sekolah dia. Bisa gua sekolah di Kampar tapi coret-coret sama sekolah lu anjir. Temen gua siapa yang enggak tahu sama lu? Sama Kenny. Iya kan? Rata-rata, karena mereka welcome. Ya. Rata-rata tahu semua kita pun di luar. Gua pun pas kita di luar lagi nggak ngeband segala macam mainnya ke sana kumpul-kumpulan teman sekolah lu gitu ya. Itulah masa-masa sekolah lu. Sama seperti pertanyaan lu ke gua kemarin. Nah, jadi menurut lu sekolah itu pendidikan lu? Pendidikan gua? Ya, pendidikan lu cukup nggak untuk lu terjun ke jenjang pekerjaan? Sama seperti pertanyaan lu kemarin. Ini pesan dan juga ini buat pesan-pesan juga lah gitu. Menurut lu gimana? Sekolah yang udah lu jalani SD, SMP, SMK kira-kira gimana? Pendidikan yang gua jalani sebenarnya bagus. Apalagi gua SMK kan. Gua SMK kejuruan dong. Gua udah punya keahlian.
tamat pun gue tahu gue harus kemana. Jadi mekanik lah minimal. Ya benar. Gitu kan. Tapi kalau kita ambil secara garis besarnya nih, umumnya aja lah ya. Sekolah itu kurikulumnya mungkin beda-beda. Ya, benar. Isi kurikulumnya mungkin beda-beda. Tapi tujuannya tetap sama. Bekal lu di masa depan nanti untuk kerja bukan ditentukan dari dari pembelajaran di sekolah lu. Tapi nilai moral yang ditanamkan sekolah lu tadi ke lu, nilai moral yang ditanamkan sekolah kita ke kita, itu yang kita pegang untuk jadi landasan kita di kehidupan dunia bekerja. Iya, kalau untuk ilmunya kan misalnya dari SD, SMP itu umum. Ya. Paling untuk kehidupan sehari-hari. Kalau untuk di pekerjaan itu ya nggak terlalu butuh lah. Ya. Lebih ke sosialisasinya. Iya. Lah, gitu ya. Lagian pun menurut gua misalnya kayak gua nih mekanik kan. Abeng lah. Abang bengkel. Gua dipanggil abeng dulu cuy. Abeng juga ya. Manggil gua abeng dulu. Jadi lu kalau mau jadi tukang bengkel, duduk aja di bengkel. Sebulan lu bisa jadi tukang bengkel kok. Ya. Paham sebulan itu. Berarti nggak selalu melulu dari sekolah. Iya, nggak melulu dari sekolah sebenarnya. Intinya di cara kita nyikapinya aja. Kayak menurut gua bagus banget. Tapi kan itu oknum yang masalah yang lempar sendal lah segala macam ini itu oknum. Ya. Tapi niat dia tuh ya baik sebenarnya. Mengajarkan yang baik. Selain itu ya, dia punya niat untuk mengajarkan yang baik. Setiap orang kan punya kekurangan. Ya, benar. Tergantung kita menyikapinya. Terus kayak gua menjalani, gua aja bisa juara 1. Ya, yang sebangsat-bangsatnya gua. Ya, benar. Bisa gua juara 1 kalau gua jalani dengan benar ya. Tergantung keseriusan kita. Keseriusan kita. Buat kalian ya seperti pesan sebelumnya lah. Datang aja ke sekolah itu, datang aja udah cukup. Buat yang masih sekolah. Ya, gitu. Buat yang masih sekolah itu ya udah datang aja. Terkadang gini, ilmu itu datangnya itu kan bukan benar-benar kita serius nih. Bukan begitu. Ya. Kita contoh dari bayi aja lah. Bayi itu yang pertama diberi indera pendengaran. Jadi apa yang didengar itulah yang tertanam di otaknya. Ya, benar. Kemudian mata. Apa yang dia lihat dulu baru dia dengar. Dia lihat dan dia dengar. Itu yang jadi masuk ke memorinya. Kita ambil contoh kayak anak-anak yang lari-lari di masjid gitu. Anak-anak yang lari-lari di sekolahan dan misalnya atau masjid gitu kan. Dia lari di masjid. Kadang kan orang marahin udah jangan gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu ilmunya tuh si orang tua ini nyambung nggak sama ilmu yang dikasih tahu sama ustadz tadi lah misalnya. Ustadz. Ya kan? Anak kecil ini bisa jadi dia lebih menangkap lebih banyak daripada yang ini. Ya, benar. Karena pernah ada kejadian lah gitu. Gue pernah dengar cerita kayak gini juga kalau nggak salah gue. Ada kejadian anak itu pas ditanya bisa menjawab. Padahal dia main-main aja gitu ya. Walaupun dia nggak tahu artinya untuk sekarang ya, tapi dia fasih untuk mengucapkan apa yang kata si ustadz tadi itu diucapkannya lagi. Saya bahas apa tadi ini. Orang tua kan belum tentu tahu, belum tentu masuk semuanya ke otaknya. Ya, metodenya. Gitu ya. Jadi paling tidak kalian datang, udah dengar aja. Mau kalian bandel, mau kalian apa, yang penting kalian nikmati masa sekolah kalian. Keseruannya. Ya, seperti gua lah. Ini kita podcast ini udah berapa jam juga? Udah lama loh, tapi masih banyak cerita yang belum gua sampaikan. Saking banyaknya kisah-kisah masa sekolah itu. Saking banyaknya kisah, saking menikmatinya masa sekolah tadi tuh. Ya. Jadi nikmati masa muda kalian. Ya, yang masa sekolah lah gitu kan. Kalau nakal ya nakal sewajarnya, nakal di sekolah. Alangkah lebih baiknya belajar dengan benar lagi. Gua nakal bisa juara 1, masa kalian enggak? Benar. Masa kalian kagak, ya kan? Benar. Jadi ya begitulah. Paling tidak kalian bisa mengambil sisi positif dari apa yang gua sampaikan tadi. Itu pun kita kan menceritakan berdasarkan pengalaman kita. Ya, gua berbagi pengalaman. Tapi karena gua terlalu senang dengan berbagi pengalaman ini jadi panjang. Segitu dulu lah ya. Iyalah, segitu dulu. Mungkin nextnya ke depan
kita bakal bahas-bahas yang lain-lain juga, entah masa-masa apa lagi, atau mungkin kalau kita ada teman kita bahas masa sekolah teman. Ya bisa sih, bisa boleh juga tuh. Ya kan? Ya kayaknya kita ngajak Kenny deh, masa sekolah Kenny. Ya. Kayak lumayan seru juga lah Ya. kayaknya, kita nggak tahu juga ya. Nanti kita keroyok aja di berdua. Nah, kita tanya. Ya. Oke, jadi mungkin segini dulu video podcast masa sekolah Mas No. Ya, maaf kalau ada kata-kata yang tidak pantas, kalau ada rasa-rasanya yang nama yang disebutkan atau merasa tersinggung, bukan maksud saya, bukan maksud kami lah ya, menjelek-jelekan, tapi kan ini pengalaman kami, berbagi cerita aja. Mohon maaf lah, jangan ada dendam antara kita, jangan ada dahak antara kita lah. Dahak, bukan dusta ya. Dahak. Itu kan jadi pertumpahan dahak. Iya, pertumpahan dahak. Oke, jadi ambil yang positifnya, yang negatifnya kesampingkan. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.